Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita dalam mata kuliah Matematika SMP. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar dan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum mempelajari materi, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anisya Ramadhani dengan NPM 2053021008, Aryudi Indra Perdana dengan NPM 2013021056, Luisa J. Pelintan dengan NPM 2013021010, Mayang Puspita dengan NPM 2013021040, dan Regita Pramesti dengan NPM 2013021058. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai bentuk aljabar. Dalam mempelajari bentuk aljabar itu ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi ada 2 kompetensi dasar dalam mempelajari bentuk aljabar. Yang pertama yaitu 3.5, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Sebelum kita mempelajari apa itu bentuk aljabar, kita harus tahu dulu pengertian apa sih bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D sampai dengan Z untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Kalau belum paham, kita bisa langsung masuk ke contoh berikut ini. Coba perhatikan contoh berikut ini. Jadi suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua bertemu di suatu toko grosir. Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir pun menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Langsung saja kita akan melakukan penyelesaian. Mungkin kalian ada yang bingung gimana sih cara penyelesaian bentuk aljabar ini? Perhatikan tabel yang ditampilkan. Jadi untuk Pak Thohir, itu Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik membeli 5 buku. Kita belum tahu berapa sih jumlah buku yang ada di dalam kardus yang Pak Thohir beli. Jadi kita misalkan, X itu menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Sehingga bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 3. Kok 2X ditambah 3 sih? Ya karena Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. 2 kardus buku tadi kita simbolkan X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Kalau ada 2 kardus berarti ada 2X. Kalau hanya 1 kardus berarti hanya X. Gitu juga kalau 3 kardus berarti 3X. Untuk bentuk aljabar Pak Thohir itu 2X ditambah 3. Dan untuk bentuk aljabar Pak Erik itu hanya 5. Karena sudah kita langsung mengetahui berapa sih total buku yang Pak Erik beli, yaitu ada 5. Kalau kita udah mengetahui total buku dari Pak Erik 5, berarti kita harus mengetahui juga dong berapa total buku yang Pak Thohir beli. Tapi kita nggak tahu berapa total buku yang Pak Thohir beli, jadi kita misalkan saja jika X-nya sama dengan 10,
Berarti di dalam kardus itu terdapat 10 buku. Dalam satu kardusnya itu terdapat 10 buku. Kalau Pak Thohir beli 2 kardus buku, berarti berapa totalnya? Ada 20 buku. Karena satu kardusnya 10, kalau 2 kardus berarti kan 10 ditambah 10. Berarti 20 ditambah dengan 3. Jadi total buku yang Pak Thohir beli itu ada 23. Dan Pak Erik beli ada 5 buku. Misalkan lagi jika X-nya sama dengan 15, berarti satu kardus buku itu terdiri dari 15 buku. Kalau Pak Thohir beli 2 buku, artinya ada 30 buku yang Pak Thohir beli lalu ditambah dengan 3. Jadi total buku yang Pak Thohir beli adalah 33 buku. Jika X-nya sama dengan 20, sama seperti sebelumnya, maka satu kardus bukunya itu ada 20 buku. Kalau 2 kardus buku berarti ada 40 buku ditambah dengan 3. Jadi total buku yang Pak Thohir beli ada 43. Bisa juga cara yang seperti mengkalikan. Ini seperti yang di PPT. Jika X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 tambah 3. Kenapa 2 kali 10? Ya karena 2X itu artinya 2 dikali dengan X. Kita misalkan X sama dengan 10 artinya 2 dikali 10. Berarti 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Sama kan hasilnya kayak yang kita cari tadi. Jika X sama dengan 15, begitu juga 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali dengan 15, ditambah 3 sama dengan 33. Jika X-nya sama dengan 20, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2, dikali 20 ditambah 3 sama dengan 43. Jadi sekarang tahu kan gimana cara mencari total buku yang Pak Thohir beli. Jadi seperti itu cara untuk penyelesaian bentuk aljabar. Dari ilustrasi percakapan di atas, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Seperti tadi kalau Pak Thohir 2 kardus buku. Pak Thohir nggak bilang kalau misalnya 24 buku gitu. Enggak, tapi Pak Thohir nyebutnya 2 kardus buku. Pak Thohir mengumpamakannya atau menyebutkannya dengan satuan kardus buku. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut seperti Pak Thohir tadi. Misalkan satuan karung beras, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk, dan lain-lain. Kalau masih belum paham, kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Langsung saja kita ke contoh yang kedua. Perhatikan, dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Artinya, kalau ada kotak 1 dengan kotak 2 itu memiliki jumlah yang sama, memiliki jumlah bola yang sama. Begitu juga dengan tabung. Jika ada tabung 1 dan tabung 2, artinya memiliki jumlah bola yang sama. Tetapi kalau ada satu kotak dan satu tabung, berarti memiliki jumlah bola yang berbeda. Dimisalkan X menyatakan banyak bola dalam satuan kotak. Ingat, X menyatakan bola dalam satuan kotak. Dan Y menyatakan bola dalam satuan tabung. Y menyatakan banyak bola dalam satuan tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau ada kotak 1 dengan kotak 2, berarti memiliki jumlah bola yang sama. Begitu juga dengan tabung, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Artinya kalau ada tabung 1 dengan tabung 2, itu memiliki jumlah bola yang sama. Coba perhatikan tabel yang ditampilkan di layar kalian masing-masing. Langsung saja kita ke nomor yang pertama. Gambar yang pertama itu ada gambar 2 bola. Kita langsung mengetahui kan ada jumlahnya itu ada 2 bola. Berarti bentuk aljabarnya adalah 2. Kalau untuk nomor 2 itu ada gambar kotak bola, 1 kotak bola. Tadi kita misalkan X adalah jumlah
itu X menyatakan jumlah bola dalam satu kotak bola, dan Y menyatakan jumlah bola dalam satu tabung. Berarti kalau di situ hanya ada satu kotak bola, berarti bentuk aljabarnya adalah X. Kalau dua kotak bola, berarti bentuk aljabarnya 2X. Kalau misalnya ada 3 kotak bola, berarti bentuk aljabarnya adalah 3X. Lanjut ke nomor yang ketiga. Sama seperti nomor yang kedua, itu digambar ada 2 kotak bola, berarti artinya ada 2X. Karena kalau satu kotak bola itu dilambangkan dengan X, berarti kalau ada 2 kotak bola, bentuk aljabarnya adalah 2X. Lanjut ke nomor yang keempat, itu ada 2 kotak bola dan 4 bola. Tadi kalau 2 kotak bola, bentuk aljabarnya adalah 2X. Ini bedanya ditambah dengan 4 bola. Ada 4 bola juga di dalam tabel tersebut, berarti bentuk aljabarnya 2X ditambah dengan 4. Keterangannya 2 kotak bola dan 4 bola. Kita lanjut ke nomor yang kelima, itu ada gambar 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Seperti nomor 4, kalau 2 kotak bola itu dilambangkannya dengan 2X. Ini kan artinya berarti kalau di dalam tabel tersebut untuk nomor yang 5 itu ada 2 kotak bola dan 1 tabung bola dan 4 bola. Berarti bentuk aljabarnya 2X ditambah dengan Y ditambah dengan 4. 2X itu menyatakan 2 kotak bola ditambah dengan Y yang menyatakan 1 tabung bola ditambah dengan 4 yang menyatakan banyaknya bola tersebut, bola yang ada di gambar tersebut. Jadi ada 4 bola. Jadi kita tahu bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah dengan 4. Untuk nomor yang terakhir nih ada nomor 6. Jadi di gambar itu ada 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan ada 6 bola. Bentuk aljabarnya seperti apa? Coba kalian bisa tahu nggak gimana bentuk aljabarnya? Jadi bentuk aljabarnya itu 2X ditambah 3Y ditambah 6. 2X itu karena ada 2 kotak bola, dan 3Y itu ada 3 tabung bola, dan 6 bola. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah 3Y ditambah 6. Semoga sebelumnya kalian udah mengerti ya gimana bentuk aljabar itu. Selanjutnya langsung aja kita lanjut ke unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi ada yang pertama yaitu namanya variabel. Sebelum mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar, coba perhatikan itu ada 4X ditambah 3Y ditambah 8. Itu adalah bentuk aljabar. Jadi untuk 4X itu namanya adalah suku. 4X itu merupakan suku, lalu 3Y itu merupakan suku juga, dan 8 merupakan suku. Jadi bentuk aljabar 4X ditambah 3Y ditambah 8 itu bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Itu disebut dengan trinomial. Kalau terdiri dari 1 suku, itu namanya monomial. Kalau terdiri dari 2 suku, namanya binomial. Dan lebih dari 3 suku itu namanya polinomial. Lanjut kita masuk ke yang pertama itu yaitu variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilai dengan jelas. Yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, sampai dengan Z. Perhatikan lagi bentuk aljabar yang sebelumnya, yaitu 4X ditambah 3Y ditambah 8. Di dalam bentuk aljabar tersebut, ada nggak huruf kecil di dalamnya? Ternyata ada, yaitu ada X dan Y. Jadi, X dan Y ini merupakan variabel dari bentuk aljabar tersebut. Jadi kalau ada bentuk aljabar nih, ada bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar itu ada huruf kecilnya. Berarti huruf kecil itu merupakan suatu variabel. Langsung saja kita masuk ke contoh. Variabel dari bentuk aljabar 7M ditambah 2N dikurang 3 adalah
Tahu nggak? Jadi, di dalam bentuk aljabar itu ada huruf kecil yaitu M dan N. Jadi, variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah M dan N. Yang kedua yaitu koefisien. Apa sih koefisien itu? Jadi, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Atau lebih gampangnya, koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Tadi kalian udah tahu kan variabel itu yang mana? Untuk contoh yang sama nih, bentuk aljabar 4x ditambah 3y ditambah 8. Tadi kalian udah tahu bentuk variabel dari bentuk aljabar itu yang mana? Yaitu x dan y. Variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah x dan y. Tadi ada clue, koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Variabelnya x dan y. Angka yang ada di depan x itu ada 4. Dan angka yang ada di depan y itu ada 3. Jadi udah tahu kan koefisien itu yang mana? Yaitu 4 dan 3. Angka yang memiliki variabel atau variabel yang memiliki angka atau angka yang ada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Jadi 4 merupakan koefisien dari x karena 4 terletak di depan x dan 3 merupakan koefisien dari y karena 3 terletak di depan y. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan koefisien bentuk aljabar 9a negatif 3b plus 4. 9a negatif 3b plus 4. Tuh bentuk aljabarnya. Koefisiennya yang mana sih? Jadi coba kita tentukan dulu mana sih variabelnya. Variabelnya ada a dan b. Di depan a itu ada angka 9. Maka 9 merupakan koefisien dari a. Dan tadi variabelnya ada B. Di depan B itu ada 3. Tetapi di depan 3 itu ada negatif atau dikurangkan tadi 9A dikurang 3B plus 4. Kalau di depan angka 3 itu ada minus atau dikurang, itu artinya negatif 3 merupakan koefisien dari B. Jadi kalau dia positif itu tetap ditulis aja 9 gitu kan. 9 itu kan positif. Jadi tetap ditulis 9. Kalau 3 ini negatif. Kenapa negatif? Karena depannya adalah minus atau kurang. Jadi minusnya itu ngikut. Jadi negatif 3 merupakan koefisien dari B. Unsur-unsur bentuk aljabar selanjutnya ada konstanta. Dapat kita lihat di sini ada 4x ditambah 3y ditambah 8. 8 termasuk ke dalam konstanta. Mengapa? Karena konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini 4x memuat variabel x dan 3 memuat variabel y. Contoh, tentukan konstanta bentuk aljabar dari 12K dikurang 7L ditambah 9. Konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 9. Selanjutnya ada suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial. Contohnya 2x dan 4. Bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku disebut binomial. Contohnya 7x ditambah 9 dan 5b dikurang 8. Bentuk aljabar 7x dikurang 5y ditambah 2 terdiri dari tiga suku disebut trinomial. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari tiga suku disebut polinomial atau suku banyak. Contohnya 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 2y dikurang 7. Dalam bentuk aljabar juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis. Berikut penjelasannya. Dapat kita lihat pada nomor 1, sukunya 3x, negatif 2x, dan negatif 6x. Jenis sukunya yaitu sejenis. Mengapa? Karena memiliki variabel yang sama, yaitu x.
Nomor 2 ada 2x pangkat 4 dan 5x pangkat 2. Suku ini termasuk tidak sejenis, karena meskipun variabelnya sama yaitu x, tetapi pangkat variabelnya tidak sama. Yang ketiga ada p kuadrat, 3p kuadrat. Ini termasuk ke dalam suku yang sejenis, karena memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel juga sama, yaitu pangkat 2. Yang keempat ada 4a ditambah 2b. Ini tidak sejenis, karena variabelnya tidak sama, yaitu a dan b. Dan yang terakhir ada y pangkat 3 dikurang 8y pangkat 3. Ini termasuk ke dalam suku yang sejenis, karena memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu pangkat 3. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu hanya pada bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama. Dalam penjumlahan dan pengurangan yang dijumlah ataupun dikurangkan adalah koefisiennya dalam suku yang sama. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini, penjumlahan bentuk aljabar yaitu AN ditambah BN sama dengan A ditambah B dikalikan dengan N. Dan pengurangan bentuk aljabar, AN dikurang BN sama dengan A dikurang B dikali dengan N. Keterangan A dan B adalah koefisien, sedangkan N adalah variabel. Contoh soal, tentukan hasil pengurangan dari bentuk aljabar berikut. Yang A, 5xy dikurang xy. Yang B, 3y dikurang 5y. Penyelesaian untuk yang A, 5xy dikurang xy sama dengan, kita pisahkan dulu koefisiennya, yaitu 5 dan 1. Sedangkan xy kita taruh di luar kurung supaya lebih mudah. 5 dikurang 1 adalah 4, lalu kita kalikan dengan xy, maka menjadi 4xy. Penyelesaian untuk yang B, 3y dikurang 5y. Maka kita keluarkan dahulu y-nya, kita pisahkan, lalu 3 dikurang 5 yaitu negatif 2, dikalikan dengan y, menjadi negatif 2y. Contoh soal yang kedua, tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. 3xy ditambah 3 ditambah 4xy ditambah 1. Maka penyelesaiannya, kita gabungkan dulu suku yang sejenis, yaitu 3xy dengan 4xy, dan 3 dengan 1. 3xy ditambah 4xy sama dengan 7xy. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka, penjumlahan dari bentuk aljabar 3xy ditambah 3 ditambah 4xy ditambah 1 sama dengan 7xy ditambah 4. Yang B, 3x ditambah 4xy ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4x ditambah 2xy sama dengan, kita keluarkan dulu angka-angkanya dari dalam kurung. 3x ditambah 4xy ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4xy ditambah 2xy. Lalu, pisahkan menjadi suku-suku yang sejenis. 3x dengan 4x, 4xy dengan 2xy, dan 2 dan 3. 3x ditambah 4x sama dengan 7x. 4xy ditambah 2xy sama dengan 6xy. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka, penjumlahan dari bentuk aljabar 3x ditambah 4xy ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4x ditambah 2xy sama dengan 7x ditambah 6xy ditambah 5. Contoh soal yang ketiga.
Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar berikut. A. Dalam kurung 10P dikurang 5 ditambah dalam kurung 2P ditambah 11. Maka kita keluarkan dulu dari dalam kurungnya, yaitu 10P dikurang 5 ditambah 1 dikali 2P yaitu 2P dan 1 dikali 11 yaitu 11. 10P dikurang 5 ditambah 2P ditambah 11, kita pisahkan menjadi suku yang sejenis, yaitu 10P ditambah 2P dengan negatif 5 ditambah 11. 10P ditambah 2P sama dengan 12P. Negatif 5 ditambah 11 sama dengan 6. Maka penjumlahan dari bentuk aljabar 10P dikurang 5 ditambah 2P ditambah 11 sama dengan 12P ditambah 6. Yang B, 16A dikurang 12B ditambah P. Dikurang dalam kurung 5A dikurang 9B dikurang 2C. Kita keluarkan dulu angka-angka yang ada di dalam kurung. 16A dikurang 12B ditambah 4 dikeluarkan menjadi 16 dikurang 12B ditambah 4. Lalu 5A dikurang 9B dikurang 2C dikeluarkan menjadi negatif 1 dikali 5A menjadi negatif 5A. Negatif 9B dikali dengan negatif 1 menjadi positif 9B, dan negatif 1 dikali negatif 2C menjadi positif 2C. Maka 16A dikurang 12B ditambah 4 dikurang 5A ditambah 9B ditambah 2C, kita pisahkan menjadi suku-suku yang sejenis, yaitu 16A dikurang 5A dengan negatif 12B ditambah 9B dan 2C ditambah 4. 16A dikurang 5A sama dengan 11A. Negatif 2B ditambah 9B sama dengan negatif 3B. Lalu 2C-nya kita tulis dan 4C-nya juga kita turunkan. Menjadi 11A dikurang 3B ditambah 2C ditambah 4. Berarti, hasil penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar dalam kurung 16A dikurang 12B ditambah 4 dikurang dalam kurung 5A dikurang 9B dikurang 2C menjadi 11A dikurang 3B ditambah 2C ditambah 4. Selanjutnya ada perkalian bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar yaitu X ditambah A dikali dengan X ditambah B mengikuti proses berikut. Di mana X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan B. Selanjutnya, A dikalikan dengan X, lalu A dikalikan dengan B. Atau X kali X ditambah X kali B ditambah A kali X ditambah A kali B. Sifat-sifat operasi perkalian. Sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A dan A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu ada sifat asosiatif yaitu A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, dan A dikali B buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada proses penjumlahan. Contoh soal. Yang pertama, 4X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 ditambah 8. Maka, kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 4X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 10. Maka 4X dikali dengan X kuadrat ditambah 4X dikali 10. Di sini
nilai X mempunyai koefisien 1 dan pangkat 1. Dan bila ada perkalian dengan variabel yang sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. 4X 2 ditambah pangkat 2 ditambah 1 ditambah 40X. 4X pangkat 3 ditambah 40X. Yang kedua, 2 dikalikan dengan 3X ditambah 4 ditambah 6X yang dikalikan dengan X ditambah 2. Maka, kita kalikan dulu. 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 4 ditambah 6X dikali X ditambah 6X dikali 2. 6X ditambah 8 ditambah 6X pangkat 1 ditambah 1 ditambah 12X. Menjadi 6X ditambah 8 ditambah 6X kuadrat ditambah 12X. Lalu kita operasikan suku-suku yang sejenis. Menjadi 6X kuadrat ditambah 12X ditambah 6X ditambah 8. Dan hasilnya 6X kuadrat ditambah 18X ditambah 8. Mohon maaf, itu ada kesalahan ketik, seharusnya 6X kuadrat. Selanjutnya ada pembagian bentuk aljabar. Operasi hitung dalam pembagian bentuk aljabar yaitu sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat. Dalam bentuk bilangan bulat, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama harus mengetahui faktor persekutuan dari aljabar tersebut. Sebagai rumus umum, AN dibagi dengan A sama dengan A dikali N per A, maka menjadi N. Keterangan dalam pembagian bentuk aljabar langkah pertama yaitu merubah menjadi bentuk pecahan, di mana penyebutnya adalah pembaginya. Setelah mengubah menjadi bentuk pecahan, maka selanjutnya adalah menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Unsur-unsur bentuk aljabar selanjutnya ada konstanta. Dapat kita lihat di sini ada 4X ditambah 3Y ditambah 8. 8 termasuk ke dalam konstanta. Mengapa? Karena konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini 4X memuat variabel X dan 3 memuat variabel Y. Contoh, tentukan konstanta bentuk aljabar dari 12K dikurang 7L ditambah 9. Konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 9. Selanjutnya ada suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial. Contohnya 2X dan 4. Bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku disebut binomial. Contohnya 7X ditambah 9 dan 5B dikurang 8. Bentuk aljabar 7X dikurang 5Y ditambah 2 terdiri dari 3 suku disebut trinomial. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial atau suku banyak. Contohnya 5X kuadrat dikurang 2X ditambah 2Y dikurang 7. Dalam bentuk aljabar juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis. Berikut penjelasannya. Dapat kita lihat pada nomor 1, sukunya 3X, negatif 2X, dan negatif 6X. Jenis sukunya yaitu sejenis. Mengapa? Karena memiliki variabel yang sama, yaitu X. Nomor 2 ada 2X pangkat 4 dan 5X pangkat 2. Suku ini termasuk tidak sejenis, karena meskipun variabelnya sama yaitu X, tetapi pangkat variabelnya tidak sama. Yang ketiga ada P kuadrat, 3P kuadrat. Ini termasuk ke dalam suku yang sejenis.
karena memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel juga sama, yaitu pangkat 2. Yang keempat ada 4A ditambah 2B. Ini tidak sejenis karena variabelnya tidak sama, yaitu A dan B. Dan yang terakhir ada Y pangkat 3 dikurang 8Y pangkat 3. Ini termasuk ke dalam suku yang sejenis, karena memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu pangkat 3. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu hanya pada bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama. Dalam penjumlahan dan pengurangan yang dijumlah ataupun dikurangkan adalah koefisiennya dalam suku yang sama. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini, penjumlahan bentuk aljabar yaitu AN ditambah BN sama dengan A ditambah B dikalikan dengan N. Dan pengurangan bentuk aljabar AN dikurang BN sama dengan A dikurang B dikali dengan N. Keterangan A dan B adalah koefisien, sedangkan N adalah variabel. Contoh soal. Tentukan hasil pengurangan dari bentuk aljabar berikut. Yang A, 5XY dikurang XY. Yang B, 3Y dikurang 5Y. Penyelesaian untuk yang A, 5XY dikurang XY sama dengan, kita pisahkan dulu koefisiennya, yaitu 5 dan 1. Sedangkan XY kita taruh di luar kurung supaya lebih mudah. 5 dikurang 1 adalah 4. Lalu kita kalikan dengan XY, maka menjadi 4XY. Penyelesaian untuk yang B, 3Y dikurang 5Y. Maka kita keluarkan dahulu Y-nya, kita pisahkan, lalu 3 dikurang 5 yaitu negatif 2, dikalikan dengan Y, menjadi negatif 2Y. Contoh soal yang kedua. Tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. 3XY ditambah 3 ditambah 4XY ditambah 1. Maka penyelesaiannya, kita gabungkan dulu suku yang sejenis, yaitu 3XY dengan 4XY dan 3 dengan 1. 3XY ditambah 4XY sama dengan 7XY. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka, penjumlahan dari bentuk aljabar 3XY ditambah 3 ditambah 4XY ditambah 1 sama dengan 7XY ditambah 4. Yang B, 3X ditambah 4XY ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4X ditambah 2XY sama dengan, kita keluarkan dulu angka-angkanya dari dalam kurung. 3X ditambah 4XY ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4XY ditambah 2XY. Lalu, pisahkan menjadi suku-suku yang sejenis. 3X dengan 4X, 4XY dengan 2XY, dan 2 dan 3. 3X ditambah 4X sama dengan 7X. 4XY ditambah 2XY sama dengan 6XY. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka, penjumlahan dari bentuk aljabar 3X ditambah 4XY ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4X ditambah 2XY sama dengan 7X ditambah 6XY ditambah 5. Contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar berikut. A. Dalam kurung 10P dikurang 5 ditambah dalam kurung 2P ditambah 11. Maka kita keluarkan dulu dari dalam kurungnya, yaitu 10P dikurang 5 ditambah
1 dikali 2P yaitu 2P dan 1 dikali 11 yaitu 11. 10P dikurang 5 ditambah 2P ditambah 11, kita pisahkan menjadi suku yang sejenis, yaitu 10P ditambah 2P dengan negatif 5 ditambah 11. 10P ditambah 2P sama dengan 12P. Negatif 5 ditambah 11 sama dengan 6. Maka penjumlahan dari bentuk aljabar 10P dikurang 5 ditambah 2P ditambah 11 sama dengan 12P ditambah 6. Yang B, 16A dikurang 12B ditambah P. Dikurang dalam kurung 5A dikurang 9B dikurang 2C. Kita keluarkan dulu angka-angka yang ada di dalam kurung. 16A dikurang 12B ditambah 4 dikeluarkan menjadi 16 dikurang 12B ditambah 4. Lalu 5A dikurang 9B dikurang 2C dikeluarkan menjadi negatif 1 dikali 5A menjadi negatif 5A. Negatif 9B dikali dengan negatif 1 menjadi positif 9B, dan negatif 1 dikali negatif 2C menjadi positif 2C. Maka 16A dikurang 12B ditambah 4 dikurang 5A ditambah 9B ditambah 2C, kita pisahkan menjadi suku-suku yang sejenis, yaitu 16A dikurang 5A dengan negatif 12B ditambah 9B dan 2C ditambah 4. 16A dikurang 5A sama dengan 11A. Negatif 2B ditambah 9B sama dengan negatif 3B. Lalu 2C-nya kita tulis dan 4C-nya juga kita turunkan. Menjadi 11A dikurang 3B ditambah 2C ditambah 4. Berarti hasil penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar dalam kurung 16A dikurang 12B ditambah 4 dikurang dalam kurung 5A dikurang 9B dikurang 2C menjadi 11A dikurang 3B ditambah 2C ditambah 4. Selanjutnya ada perkalian bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar yaitu X ditambah A dikali dengan X ditambah B mengikuti proses berikut, di mana X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan B. Selanjutnya, A dikalikan dengan X, lalu A dikalikan dengan B. Atau X kali X ditambah X kali B ditambah A kali X ditambah A kali B. Sifat-sifat operasi perkalian. Sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A dan A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu ada sifat asosiatif yaitu A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, dan A dikali B buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada proses penjumlahan. Contoh soal. Yang pertama, 4X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 ditambah 8. Maka, kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 4X dikalikan dengan X kuadrat ditambah 10. Maka 4X dikali dengan X kuadrat ditambah 4X dikali 10. Di sini, nilai X mempunyai koefisien 1 dan pangkat 1. Dan bila ada perkalian dengan variabel yang sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. 4X 2 ditambah pangkat 2 ditambah 1 ditambah 40X. 4X pangkat 3 ditambah 40X.
Yang kedua, 2 dikalikan dengan 3x ditambah 4 ditambah 6x yang dikalikan dengan x ditambah 2. Maka, kita kalikan dulu. 2 dikali 3x ditambah 2 dikali 4 ditambah 6x dikali x ditambah 6x dikali 2. 6x ditambah 8 ditambah 6x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 12x. Menjadi 6x ditambah 8 ditambah 6x kuadrat ditambah 12x. Lalu kita operasikan suku-suku yang sejenis. Menjadi 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 6x ditambah 8. Dan hasilnya 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 8. Mohon maaf, itu ada kesalahan ketik, seharusnya 6x kuadrat. Selanjutnya ada pembagian bentuk aljabar. Operasi hitung dalam pembagian bentuk aljabar yaitu sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat. Dalam bentuk bilangan bulat, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama harus mengetahui faktor persekutuan dari aljabar tersebut. Sebagai rumus umum, AN dibagi dengan A sama dengan A dikali N per A, maka menjadi N. Keterangan dalam pembagian bentuk aljabar langkah pertama yaitu merubah menjadi bentuk pecahan, di mana penyebutnya adalah pembaginya. Setelah mengubah menjadi bentuk pecahan, maka selanjutnya adalah menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Contoh soal yang pertama, 2x dibagi 2. Penyelesaiannya, 2x dibagi 2 sama dengan 2x per 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan nilai x memiliki koefisien 1. Maka 1 dikali x sama dengan x. Contoh soal yang kedua, 24x kuadrat y plus 12xy kuadrat dibagi 4xy. Untuk soal nomor 2, mempunyai dua cara untuk menjawabnya. Cara yang pertama yaitu 24x kuadrat y plus 12xy kuadrat per 4xy, di mana 4xy digunakan sebagai penyebut. Maka 24x kuadrat y per 4xy plus 12xy kuadrat per 4xy sama dengan 6x plus 3y. Cara yang kedua, 24x kuadrat y plus 12xy kuadrat per 4xy, di mana faktor persekutuannya adalah 4xy. Maka 4xy dikali 6x plus 3y per 4xy. Karena 4xy dibagi 4xy adalah 1, dan 1 dikali 6x plus 3y, maka hasilnya 6x plus 3y. Materi selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kompetensi dasar 3.6. Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. 4.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan. Persamaan dalam matematika dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, pertidaksamaan atau pertaksamaan. Pertaksamaan dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Untuk tanda ketaksamaan sendiri terdiri dari 4 simbol, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalau dilihat dari dua pengertian tersebut, baik persamaan atau pertidaksamaan sama-sama merupakan kalimat terbuka. Mungkin ada yang bingung kalimat terbuka itu apa? Adakah istilah dari kalimat tertutup? Mari kita pelajari lebih lanjut. Ternyata di dalam matematika kaya akan kalimat. Selain kalimat terbuka, matematika juga memiliki istilah kalimat tertutup.
Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu kalimat tersebut benar atau salah. Contohnya seperti ini. 3x kuadrat sama dengan 9. Ini adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan. Yang benar adalah 1 kurang dari 2. Sehingga kalimat ini dinyatakan salah. Untuk kalimat terbuka sendiri, kebalikan dari kalimat tertutup, yang artinya kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah x min 2 sama dengan 1. Kita belum tahu nilai tersebut benar apa salah, tergantung nilai x sendiri. Selanjutnya, x kurang dari 2. Hal ini pun sama, kita belum tahu kalimat ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Agar mudah membedakan antara kalimat terbuka dan tertutup, kita bisa melihat keberadaan dari variabel. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong kalimat terbuka. Sedangkan jika tidak terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong kalimat tertutup. Setelah kita tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, maka pengertian dari persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kuncinya adalah kalimat terbuka sama dengan satu variabel pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, dan B merupakan konstanta, dan C pun merupakan konstanta. Selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi, yang membedakan antara persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel hanya terdapat pada tandanya saja. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka AX plus B tidak sama dengan C, di mana A adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta, di mana tanda tak kesamaan ini terdiri dari 4, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan kalimat-kalimat terbuka ini apakah termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, atau bahkan bukan keduanya. Kalimat yang pertama, Y dikurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah Y. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, maka kalimat tersebut merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu kalimat yang kedua, 2 dikurang X sama dengan 1/2. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah X. Dengan pangkat tertinggi variabelnya 1, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel. Kalimat yang ketiga, 2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah x. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Maka, kalimat tersebut bukan termasuk persamaan linear satu variabel, dan juga bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu kalimat yang keempat, x dikurang 4 kurang dari 3.
Tanda yang digunakan adalah kurang dari. Dan variabelnya adalah X, dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Maka kalimat tersebut termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu kalimat terbuka yang kelima, Z pangkat 3 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan, dan variabelnya adalah Z. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 3, maka kalimat tersebut bukan termasuk persamaan linier satu variabel dan juga bukan termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu selanjutnya menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel dengan mencari nilai dari variabelnya. Caranya yaitu dengan menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu selanjutnya adalah contoh soal menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tujuan dari menyelesaikan persamaan linier satu variabel adalah untuk mencari nilai variabelnya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, kita harus mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk X sama dengan, atau dengan kata lain, membuat X sendirian di salah satu ruas. Ini berarti koefisien atau bilangan di depan X harus 1 dan tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. Lalu kita coba menjawab 1/2X ditambah 1 sama dengan 3. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan 1 sehingga menjadi 1/2X sama dengan 2. Agar koefisien di depan X menjadi 1, maka kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi X sama dengan 4. Lalu contoh soal yang kedua, Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Lalu pertanyaannya adalah, tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Jadi penyelesaiannya dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi, dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyak kue yang tersisa. Lalu kita misalkan B adalah banyak kue dalam kemasan semula, sehingga terdapat persamaan B dikurang 8, yaitu banyak kue yang sudah dimakan Andi, dikurang 11, yaitu banyak kue yang sudah dimakan Nyoman, sama dengan 23, sisa kue yang masih ada di dalam kemasan. Lalu persamaan tersebut kita selesaikan menjadi B dikurang 19 sama dengan 23. Karena kita akan mencari nilai B, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 19, sehingga B sama dengan 42. Jadi banyak kue baruasa dalam kemasan semula adalah 42 kue. Lalu selanjutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuannya untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel dengan mencari nilai dari variabelnya. Caranya yang pertama, yaitu menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketaksamaannya berubah arah. Perbedaan penting antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel ditunjukkan ketika kita mengalih atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Yang A, ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Dapat kita perhatikan dalam tabel, jika A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Dan jika A lebih dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Lalu contohnya,
negatif 4 kurang dari 2. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan bilangan positif 3 dan tanda ketidaksamaannya tidak berubah, sehingga hasilnya adalah negatif 12 kurang dari 6. Lalu yang kedua, jika A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C, dan jika A lebih dari B, maka A per C lebih dari B per C. Contohnya, negatif 4 kurang dari 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan bilangan positif 3. Maka hasilnya negatif 4 per 3 kurang dari 2 per 3. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. B. Ketika kita ingin mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Perhatikan tabel berikut. Jika A kurang dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Jika A lebih dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Dengan C itu adalah bilangan negatif. Ya, dengan C adalah bilangan negatif. Jadi baik itu kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, itu berubah. Tandanya akan berubah jika kedua ruasnya dikali dengan atau dibagi dengan bilangan negatif. Kita kasih contoh ya. Ada tuh negatif 4 dikurang 2. Kok dikurang 2? Negatif 4 kurang dari 2. Nah, kedua ruas kita kali dengan negatif 2. Jadi negatif 4 dikali negatif 2 itu di ruas kiri. Terus yang ruas kanannya 2 dikali negatif 2. Nah, karena kedua ruas sudah kita kali dengan negatif 2, maka yang tadinya tandanya kurang dari akan berubah menjadi tandanya lebih dari. Maka hasilnya 8 lebih dari negatif 4. Tadi kita udah lihat yang dikali itu bagaimana. Sekarang kita move ke yang dibagi. Jika A kurang dari B, maka A dibagi C lebih dari B dibagi C. Kemudian jika A lebih dari B, maka A dibagi C kurang dari B dibagi C. Dengan C bilangan negatif. Ya, ini sama kayak yang dikali ya. Baik itu dia kurang dari, lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan itu sama. Tetap sama, bakal berubah jika kedua ruasnya itu dibagi bilangan negatif. Nah, kita kasih contoh lagi. Negatif 4 lebih dari 2. Nah, kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Maka karena sudah kedua ruas kita sama-sama kita bagi negatif 2, maka tanda yang tadinya lebih dari akan berubah menjadi kurang dari. Maka hasilnya itu negatif 2 kurang dari 1. Ya, selanjutnya itu ada perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk bilangan berikut. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya itu semuanya itu nilainya negatif 2, bukan 2. Itu salah ya. Jadi mohon maaf. Untuk yang contoh pertama, X lebih dari atau sama dengan negatif 2, itu dia pada garis bilangan, titiknya itu dikasih tanda bulatan penuh. Nah, itu artinya itu dia mulai himpunan selesainya itu mulai dari bilangan tersebut, yaitu negatif 2. Karena dia tandanya lebih, berarti dia akan bergerak ke kanan. Jadi negatif mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Nah, untuk yang X lebih dari negatif 2 itu dia ditandakan dengan bulatan kosong pada titik tersebut. Nah, kalau untuk kasus dari X lebih dari negatif 2 itu dia tidak mulai dari bilangan tersebut. Nah, dia mulainya dari negatif 1 sampai ke kanan sampai 8 gitu. Jadi himpunan selesainya itu mulai dari negatif 1. Kalau mau dikomain atau didesimalin bisa dari negatif 1,9999 gitu. Nah, untuk yang X kurang dari atau sama dengan negatif 2 itu hampir sama kayak X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Cuman bedanya arahnya dia ke kiri, karena dia kurang dari atau sama dengan itu arahnya ke kiri. Jadi mulai dari negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan negatif 8.
untuk himpunan selesaiannya dari X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, kalau untuk X kurang dari negatif 2 itu hampir sama kayak X lebih dari negatif 2, cuman itu tadi arahnya dia ke kiri. Kalau X lebih dari negatif 2 kan arahnya ke kanan. Nah, kalau X kurang dari negatif 2 dia arahnya ke kiri. Ditandai dengan, pada titiknya ditandai dengan bulatan kosong, berarti tandanya dia tidak mulai dari bilangan itu, jadi bisa mulai dari negatif 3, atau kalau mau didesimalin juga, kalau misalnya desimalnya masuk itu dari negatif 2,000 sekian. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan di atas. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian, seperti X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, untuk titik jika pada bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian, seperti pada contoh di atas tuh X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari negatif 2. Oke, selanjutnya untuk menulis pertidaksamaan, cari frase berikut untuk menentukan letak simbol pertidaksamaan. Nah, kita mulai simbol dari yang paling kiri ke paling kanan. Jadi untuk pertama, simbol yang paling kiri itu frasenya kurang dari. Selanjutnya, simbol selanjutnya itu frasenya lebih dari. Simbol selanjutnya frasenya kurang dari atau sama dengan. Frase selanjutnya, simbol selanjutnya frasenya itu lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk contohnya tuh gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih dari negatif 8 dengan garis bilangan. Nah, seperti kita yang tahu di slide sebelumnya, kalau tandanya dia lebih dari, itu berarti pada titik bilangan yang dimaksud itu dengan dikasih tanda dengan bulatan kosong atau kayak lingkaran gitu. Nah, itu artinya itu himpunan selesaiannya tidak dimulai dari bilangan tersebut. Berarti dari mana? Mulainya dari negatif 7. Karena kenapa dari negatif 7? Karena dia lebih dari, berarti kan geraknya ke kanan. Berarti mulai dari negatif 7 sampai ke 4 gitu. Kita lanjut ke contoh soal menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang soal contoh nomor 1 ada 2x ditambah 8 lebih dari 0. Penyelesaiannya 2x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 8 supaya 8 yang di ruas kiri itu habis. Jadi setelah kita kurangkan kedua ruas dengan 8, kita peroleh nilai 2x lebih dari negatif 8. Nah, untuk mencari nilai x tersebut, kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi ruas kiri 2x dibagi 2, di ruas kanan negatif 8 dibagi 2, maka diperoleh x lebih dari negatif 4. Ya, contoh selanjutnya negatif 2x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya negatif 2x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 12. Tambahkan kedua ruas dengan 2. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 2 supaya untuk menghilangkan negatif 2 yang ada di ruas kiri. Nah, udah kita tambahin ya kedua ruas dengan 2, ntar diperoleh negatif 2x lebih dari atau sama dengan 14. Nah, kedua ruas itu kita bagi dengan negatif 2. Nah, ingat tadi kalau kedua ruas dibagi dengan negatif 2, maka tanda dari pertidaksamaannya akan berubah. Jadi tadinya yang lebih dari atau sama dengan jadi negatif kurang dari atau sama dengan. Nah, udah kita bagi nih ya kedua ruas dengan negatif 2, maka diperoleh nilai x-nya itu x kurang dari atau sama dengan 7. Ya, lanjut ke contoh yang ketiga. Kita ada soal 13 kurang dari atau sama dengan x ditambah 14. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kedua ruas itu kita kurang dengan 14. Jadi kenapa kita kurang 14? Untuk menghilangkan atau menghabiskan nilai 14 pada ruas kanan yang ada di x tambah 14 tersebut. Jadi setelah kita kurangkan kedua ruas, kita kurangkan dengan 14,
maka diperoleh negatif 1 kurang dari atau sama dengan X, atau bisa kita balik, X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat contoh garis bilangan seperti yang ada di PPT ini ya. Mulai dari himpunan penyelesaiannya itu adalah dari negatif 1. Karena dia ada lebih dari atau sama dengan. Karena lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya bergerak ke arah kanan. Gitu. Jadi mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya mewakili teman-teman, memohon maaf bila dalam PPT masih terdapat materi yang salah atau keliru, dan dalam penyampaian materi juga penyampaian kami ada kesalahan dari segi pengucapan, pelafalan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.